Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Aziza dengan NIM A7101900102 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang serangan-serangan yang terjadi pada pencurian data. Selamat menyaksikan video berikut ini. Baik, langsung saja kita memasuki soal yang kedua, yang dimana di soal itu menyebutkan bagaimana sih para penyerang berhasil melihat, mengambil, bahkan menghancurkan data ataupun informasi dari sebuah perusahaan lalu melangkah ke depan. Nah, gimana sih teknologi yang bisa diterapkan untuk menghindari serangan tersebut? Nah, di sini saya menyebutkan macam-macam serangan. Di sini serangan ada dua. Yang pertama ada serangan aktif dan serangan pasif, yang dimana di serangan aktif itu ada DOS, Denial of Service, dan yang kedua ada MITM, Man in the Middle, dan yang ketiga ada Social Engineering, yang dimana di dalam Social Engineering ada phishing, protecting, targeting, withdrawn, dan yang mencangkup dalam serangan pasif yaitu ada vulnerability scanning, dan yang kedua ada siphoning, yang ketiga ada password attack, yang dimana di dalam password attack ada brute force dictionary based attacks, dan yang keempat ada malware. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DOS, yang dimana sudah dijelaskan di layar. DOS itu apa sih? Nah, di sini DOS itu menjelaskan tentang jenis serangan terhadap sistem dalam jaringan internet sehingga tidak dapat diakses. Nah, contohnya yaitu ada serangan buffer overflow yang mengirimkan data yang melebihi kapasitas sistem, misalnya paket ICMP yang berukuran sangat besar, biasanya begitu. Dan untuk MITM atau Man in the Middle adalah sebuah jenis serangan yang terdiri dari dua orang, biasanya dilakukan dua orang atau lebih yang sedang berkomunikasi, mencuri-curi omongan, biasanya begitu ya. Dan contohnya di sini ada serangan yang rentan menyerah di jaringan WiFi atau jenis Man in the Middle MITM tersebut. Dan untuk social engineering di sini dijelaskan sebuah serangan yang dapat manipulasi sehingga dapat memanfaatkan kesalahan untuk mendapatkan informasi dari suatu perusahaan. Jadi mencuri data dalam perusahaan, biasanya begitu social engineering. Dan di sini dicontohkan teknik manipulasi dan menipu melalui email, situs web, dan pesan teks untuk mencuri informasi tersebut. Dan kita memasuki serangan pasif, yang dimana yang pertama tadi ada serangan vulnerability scanning, yang di sini menjelaskan tentang serangan yang berupa pengeksploitasi komputer suatu perusahaan agar dapat memperoleh suatu data. Nah, di sini dicontohkan ada celah keamanan di Windows XP, vulnerability MS0867. Di sini ada remote vulnerability, service vulnerability. Jadi begitu. Selanjutnya ada sniffing. Di sini dijelaskan jenis serangan yang menguping pada suatu jaringan dengan menggunakan sebuah serangan finishing. Nah, di sini dapat dicontohkan serangan finishing itu seperti pada sebuah email biasa ditangkap oleh sniffer, di mana orang yang melakukan finishing itu terjadi pada isi email menjadi tidak bisa dibuka nantinya. Dan selanjutnya ada password attack, yang dimana dijelaskan tentang jenis-jenis serangan untuk menebak menggunakan metode brute force, yang dimana dicontohkan yaitu ada password yang sering dipakai hacker, biasanya begitu. Lanjut di serangan malware, yang dimana di sini dijelaskan tentang serangan yang berupa kode jahat yang dirancang untuk melakukan pengerusakan. Biasanya terjadi pada virus
Trojan, dan juga spyware. Dan di sini saya juga menerapkan cara-cara untuk menghindari serangan. Yang pertama itu ada membuat password yang lebih rumit. Jadi nanti sandinya itu dibuat agak rumit agar si pencuri data tidak bisa mencurinya. Dan yang kedua ada mengganti password secara berkala. Jadi kalau setiap tahun ya biasanya setiap tahun, kalau enggak setiap setengah tahun sekali password bisa diganti begitu. Dan yang ketiga ada menerapkan hak akses. Dan yang keempat ada tindakan menggunakan jaringan yang terbuka. Dan yang kelima yaitu menggunakan antivirus yang bersertifikat begitu. Mungkin sekian video yang dapat saya jelaskan. Bila mana ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.